Nah, pendek cerita, Nabi SAW diangkat ke langit, dibawa oleh buruk. Buruk itu Nabi nggak mungkin cerita kayak 6 air ya, Sriwijaya, Batik, Citylink, Siti Nurbaya, Siti Nurhaliza. Nggak mungkin Nabi cerita begitu. Nabi ceritanya apa? Ada kendaraan lebih tinggi daripada keledai, lebih rendah daripada kuda. Kayak kuda di Indonesia udah. Oh, enggak juga. Kecepatannya di mana matanya terakhir berhenti, di situ dia nyampe. Ah, matanya dia kan suka-suka dia mau kemana? Itu matanya buruk, mau kemananya boleh. Buruk itulah dulu yang dikendarai Nabi Adam di surga, yang pernah dikendarai Nabi Idris di surga. Itu kendaraan para nabi di surga, diturunkan ke bumi untuk melayani Sayyidul Ardi wal Jannati, ya, penghulu makhluk di bumi, di langit dan di surga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Si buruk ini merindukan beliau lama. Kapan sang Muhammad datang? Karena buruk ini melihat kepada bidadari. Bidadari itu pembuluh darahnya tulisannya Muhammad, tapi bukan pakai huruf aksara Arab, aksara alam sana. Jadi ketika nabi-nabi masuk ke surga, mereka melihat kok jidatnya, pembuluh darahnya itu pancaran nur tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad bisa ditulis dalam banyak aksara. Contoh, mim ha mim dal bisa ditulis M U H A M M A da, ya kan? Kalau orang Turki nulisnya Mehmet, beda lagi kan? Di Cina bisa lagi pakai apa? Di Korea beda lagi. Kalau di Jawa ada namanya Hana Caraka, Data Sawala, itu saya pernah belajar. Unik juga. Ya. Tuh, kan antum bisa bib. Nama Nabi itu terlihat di pembuluh darah mereka. Bidadari. Maka bidadari itu adalah huruf-huruf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dekat sama yang punya huruf gimana? Gampang. Ya. Dikasih hurufnya. Ya. Betul. Ibu-ibu nih hurufnya bukan? Kayaknya bukan ya. Lalu si buruk ini, karena dia merindukan Nabi Muhammad SAW, ketemu Nabi, awalnya dia bingung, emang ini Muhammad? Bingung dia. Dikenalkan oleh Jibril, ini Muhammad yang kau tunggu-tunggu, yang saya juga tunggu-tunggu. Ternyata sang Jibril lama juga menunggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nunggu Nabi sambil sholawat. Nah, ini rahasia nanti. Ingat-ingat ya, kalau lagi nunggu ngapain, tunggu dengan sholawat. Tunggulah, habis itu ada keberkahan turun. Apa aja masalahnya, yang di sono sholawat, di sini sholawat, kencang-kencangan sholawat ya. Mana yang kuat sholawatnya nanti, itu yang menang. Sayyidina Jibril, karena dia bersolawat, dia dipilih oleh Allah untuk menjadi penghubung antara urusan langit dan bumi. Azazil namanya, nama iblis. Iblis itu dulu malaikat namanya Azazil, nggak mau solawat, maka tidak dapat jadi pemimpin. Ya, mau jadi pemimpinnya nih Pak Haji nih. Ya, biar diridai oleh Rasulullah, diridai oleh Allah, banyak solawat. Ya, insya Allah. Kalau Jibril solawatnya banyak. Angka-angka yang disebutkan itu cuma menunjukkan banyak, lebih dari itu. Karena Jibril itu satu napasnya bisa khatam Quran ribuan kali. Selesai dia. Karena sayapnya udah 360. Jadi dia sekali nafas, dia udah nyampe di mana? Satu kali nafas. Kalau kita bernafas-nafas, Fatihah satu aja nggak khatam. Ada yang lucu, Bib. Kawan saya dulu, mantan kita dulu ya, bukan mantan ini, bukan mantan cinta, bukan mantan teman. Ya, disebut sama dia. Kata dia apa? Fatihah satu napas bid'ah. Gitu ya. Cara bacanya gitu ya. Bid'ah. Ya, ternyata ini orang nggak belajar ilmu riwayat, bahwa dalam riwayat Ahlul Quran ada cara baca Quran satu napas.
dan sanadnya kepada Sayyidina Jibril. Jadi Sayyidina Jibril kalau mau terbang dia baca Fatihah satu nafas langsung nyampe di langit ketujuh, dia langsung nyampe. Dongeng apa lagi nih Aros ini ya? Atau nggak percaya ya sudah. Itu Fatihah lebih canggih dari sayapnya Jibril.